Para pemirsa TV-Mu yang berbahagia, itulah ibadur rahman yang memadukan antara tanda-tanda kebesaran Allah di alam, kemudian diterjemahkan dalam dirinya. Karena pada sesungguhnya itu adalah pesan Allah. Pesan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada semua orang, tetapi yang bisa menyerap dan kemudian merefleksikan itu adalah ibadur rahman. Tanda-tanda yang didapatkan ibadur rahman adalah pada pergantian siang dan malam atau malam dan siang. Lihat, tidak ada pergantian yang sifatnya frontal. Malam dari siang selalu ada senja. Demikian malam ke pagi, ke siang itu selalu melalui masa yang gradasi yang normal. Maka tanda-tanda pelan ini seolah-olah tidak terasa. Tetapi itu bisa dibaca pergantian itu oleh orang yang cerdas. Dan itu adalah ibadur rahman orangnya. Maka tadi ketika disebut liman arada ayyadzakkara, berarti orang ini adalah orang yang terus ingat. Allah tidak menginginkan adanya manusia yang lalai. Maka supaya ingat, dia harus diberikan pengingat di jalan. Ibarat kata ketika saya berjalan dari Jakarta ke Bandung, berarti di jalan ini ada rambu-rambu. Oh, ingat saya ini on the track ke Bandung. Ingat terus, nanti diingatkan terus. Karena jangan sampai nanti manusia itu lupa. Maka liman arada ayyadzakkara, ini adalah orang yang sanggup membaca tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa disebut ibadur rahman? Karena ibadur rahman adalah orang yang bersyukur karena dia bisa membaca. Tidak semua orang bisa membaca. Ada kalanya Allah menegur hambanya dengan sedikit batuk, dia merasa, aduh, saya sakit, ada apa ini? Ada kalanya dengan sakit yang lebih keras lagi. Ada kalanya orang yang tersandung batu kerikil, dia merasa, oh ini ada something. Imam Nawawi bahkan, rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku tahu punya masalah dengan Allah, itu melalui tikus-tikus yang bertingkah di rumahku. Jadi peka. Ibadur rahman adalah orang yang punya kepekaan. Orang yang bisa menerima tanda-tanda kekuasaan Allah yang halus. Karena pergantian pagi ke malam, siang ke malam dan malam ke siang, itu tidak frontal dan itu halus, hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat, oleh orang-orang yang sadar itu adalah pergantian. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang receivernya sehat. Di mana receivernya? Receivernya adalah qalb. Bahasa Al-Quran itu qalbun. Qalbun itu adalah jantung. Jantung bukan berfungsi sebagai alat pompa darah saja, tetapi jantung di dalam Al-Quran disebut sebagai alat untuk memahami, yafqahun, yaqilun. Jadi qalb itu bisa memahami dan bisa berpikir. Buktinya ketika kita sakit hati, ini adalah ungkapan lain kalau kita tersakiti perasaan kita, maka yang terasa jantung kita. Buktinya ketika kita merasa plong, yang nyaman dada kita. Maka ungkapan di dalam Al-Quran itu selalu kalau selain qalbun, fuad, itu juga as-sudur, dada kita menjadi lapang. Nah, ibadur rahman yang sanggup menerima tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak dan besar tadi itu, kemudian direfleksikan dalam sikapnya. Maka kita lihat coba. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Subhanallah. Ibadur rahman yang menerima tanda-tanda kekuasaan Allah, dia akan berjalan di muka bumi dengan hauna. Hauna itu tawadhu. Hauna itu kalem. Hauna itu perpaduan antara cepat dan pelan. Hauna itu seperlunya. Hauna itu iktisad. Iktisad itu bukan berarti ngirit. Iktisad bisa berarti adalah sederhana. Dan ciri-ciri orang pintar bukan orang yang menunjukkan ilmunya. Lihat ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang jahil. Orang jahil bukan berarti orang bodoh saja. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang orang yang dia ngotot. Maka dia akan mengatakan salama, senyum saja. Salama itu dia tidak ingin konfrontatif. Dia bisa jadi pendekatan yang digunakan menghindar, bisa jadi akomodatif, bisa jadi dia mendengar tetapi tidak dimasukkan hati. Kenapa? Karena dia melihat bahwa pergantian
dari satu masa ke masa lain akan terjadi. Maka ibadur rahman ibaratnya dia bersabar menempuh proses. Semua ada prosesnya. Maka kita ketika melihat kondisi sekeliling kita, kita merasa ada sesuatu yang tidak beres, proses kitalah yang bersabar mengikutinya. Ketika kita ingin mendidik anak kita supaya hafal Quran, proses kita. Ketika kita sedang belajar menemui kesulitan, proses. Ketika kita sedang mendapatkan perlakuan dari orang-orang jahil, salama, itu proses. Nah, maka apa kira-kira tanda yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa malam, berupa siang ini, efek yang kemudian menggerakkan ibadur rahman berinteraksi dengan sesamanya, yaitu yang pertama hauna, yang kedua adalah salama. Apa hubungannya ini terhadap etos? Nah, ibadur rahman adalah orang yang untuk dirinya dia sangat luar biasa mengharapkan tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dia kepada orang lain itu lebih meriayah, lebih mengayomi. Maka mengayominya ini ada seperti halnya Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya. Itu setidaknya ada 4 sifat para nabi yang merupakan terjemahan dari ibadur rahman. Itu yang pertama kita kenal dengan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu bahasa yang sering kita dengar. Mungkin jika kita terjemahkan di dalam era kekinian, sidik itu integritas, dan amanah itu kredibilitas, tabligh itu kemampuan komunikasi yang bagus, dan fatonah adalah kecerdasan jamak, multi intelligence. Nah, keempat hal ini sangat berpengaruh dalam perilaku ibadur rahman. Detailnya seperti apa? Apa 4 hal yang diterjemahkan menjadi sifat para nabi ini? Insya Allah nanti kita akan ulas pada sesi setelah ini.